Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita lur di channel kami, Bengkel Update Teknik Samarinda. Kali ini kita nggak akan nggak menampilkan perbaikan unit atau bongkar-bongkar mesin, bongkar-bongkar baut ataupun pegang-pegang kunci. Jadi kali ini coba kita belajar sama-sama lur. Kita mencoba belajar membaca wiring diagram punya unit Volvo truck. Nah, di sini nih Volvo ini truck. Nah, jadi wiring diagram ini di servis manualnya Volvo itu masuk grup. Untuk elektrik itu grupnya grup 30. Jadi untuk wiringnya itu subgroup 37. Langsung aja kita lur ya. Aduh, ini apa keluar ini? Nah, kita langsung menuju wiring diagram. Jadi di sini ada yang namanya apa ini? Nah, ini isinya lur. Nah, ini daftar isi. Daftar isi ini menampilkan semuanya yang ada di dalam buku ini, di dalam buku wiring diagram ini. Di sini komplit. Jadi semuanya tertera di sini. Kita mau cari apa-apa ada di sini semua. Nah, terus lanjut. Nah, ini ada contoh-contoh untuk pembacaan ya lur ya. Contoh pembacaan untuk wiring diagram. Nanti di dalam buku itu, di dalam buku wiring diagram kita akan temukan ini lur, semacam ini. Nah, ini modelnya begini. Nah, yang pertama ini headernya mungkin ya, kepalanya kita perbesar biar jelas. Nah ini, waduh, ini kok muncul terus ini. Nah, jadi ini nanti akan muncul ini tulisan engine, ini grupnya ya, grup engine. Terus ini tipe engine-nya katakan. Nah, tipe engine-nya D9 atau D12. Terus ini nama wiring diagramnya. Untuk engine itu namanya wiring diagram CO. Komponen wiring diagram title, varian atau subtitle N simbol. Nah, ini. Terus kita juga nanti akan temukan yang seperti ini. Nah, ini contohnya. Kurang besar ya, ini dibesarkan lagi. Ting. Nah, nanti kita akan temukan ini koordinat. Jadi di dalam buku wiring diagram itu terdapat kolom baris. Aduh, ini kok muncul terus ini. Nah, jadi ini baris yang ke bawah ya, A, B, C, D, E dan seterusnya. Terus ada juga kolom ini apa namanya, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi ada contoh di sini koordinat B1. Nah, B1 di mana? Jadi kita tarik dari B, ini huruf B. Kita tarik ke kanan, ketemu, kita tarik angka 1 dari atas, red. Nah, ketemunya di sini. Ini koordinat B1. Jadi nanti ketika ada menunjukkan komponen yang letaknya di posisi koordinat B1, itu pasti dia di dalam sini. Nah, dia nggak akan keluar kemana-mana karena memang tempatnya B1 di sini. Itu. Terus lanjut lagi. Ada nanti garis ini, garis apa ya namanya? Nah, ini garis lah. Yang punya simbol ini, tulisannya ini 30, terus 15, terus DR, terus 61. Nah, maksudnya apa ini?
Maksudnya ini, nah, di sini ada keterangannya. 30 itu voltage baterai. Nah, ini artinya tegangan langsung dari baterai. Terus 15 adalah voltage with starting in drive position. Ini voltage setelah kunci kontak on. Nah, mungkin seperti itu. Terus ada lagi DR voltage. Nah, ini adalah tegangan yang timbul saat posisi start position ini. Terus 61 voltage adalah tegangan alternator, artinya tegangan yang dihasilkan dari ketika alternator sudah hidup, engine running, seperti itu. Jadi ini pasti ada, ini pasti akan ada semuanya. Terus ada lagi splice. Nah, ini namanya splice. Aduh, iki opo to iki? Nah, splice itu lambangnya seperti ini. Lambangnya seperti ini di dalam wiring diagram. Nah, itu kalau diperbesar seperti ini. Ini adalah pertemuan beberapa titik beberapa titik kabel. Misalkan ada 2, 3 atau lebih kabel yang dijadikan satu. Di crimping namanya, mungkin bahasa lainnya dari splice itu crimping. Kalau bahasa Jawanya itu apa ya, itu di klem atau apa ya itu, mungkin gitu bahasanya itu ya, disekun. Nah, itu sudah mungkin seperti itu bahasanya. Nah, itu namanya splice. Nanti akan ditemukan kalau yang ketemu seperti itu simbolnya seperti ini, itu splice. Lanjut lagi fuse. Nah, fuse akan disimbolkan dengan gambar seperti ini. Fuse itu kalau bahasa Indonesianya sekring lur, sekring. Nah, fuse. Kalau kita susah ngomong fuse, kita ngomong sekring. Nah, itu lebih mantap. Terus ada lagi, nah ini referensi, panah referensi. Nah, nanti kita akan temukan panah seperti ini. Nah, ketika kita sudah membaca teng 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 teng, ini mau kemana, ternyata ketemu ujungnya, loh kok panah ini mau kemana. Nah, gitu. Jadi kita lihat sini keterangannya ini ya. Di sini ada keterangannya. Tertulis BA0C H17 PA29. Maksudnya apa? Jadi maksudnya panah ini menuju ke ini diagram BA, wiring diagram BA. Katakan misalnya tadi dari CO ketemu panah seperti ini. Oh, ini artinya kita harus buka wiring diagram BA, posisinya koordinatnya 0C. Nah, aduh, ini ganggu banget, ini apa ini? Sebentar loh. Ada. Nah, sampai mana tadi? Nah, ini misalnya kita dari diagram CO, terus kita ketemu panah seperti ini. Berarti kita harus kemana? Harus ngelihat ini tulisannya ini. Dia ngarahnya ke wiring diagram BA. Jadi kita harus buka wiring diagram BA untuk yang berikutnya. Kita lihat koordinatnya di mana? Koordinatnya di 0C. Nah, terus kita lihat komponennya apa? Oh, komponennya A17 ternyata. Terus konektor apa? Nah, konektornya konektor PA. Pinnya nomor berapa? Pinnya nomor 29. Seperti itu lur. Semoga sampai di sini bisa dipahami lur ya. Jangan lupa juga subscribe-nya lur. Kita ngoceh ini ya sambil ngiler-ngiler ini misalnya lur. Nah, jadi ya kita sama-sama saling membantu kan, sama-sama belajar, sama-sama saling subscribe tentunya. Nah, ini ada lagi di sini. Ini varian-varian untuk ini sama, ini arahnya ke seperti yang tadi ya. Ini menunjukkan varian Portronic, ada ISIP, ada Geartronic. Nah, terus nanti kita juga akan ketemu yang namanya switch. Switch itu kalau bahasa Indonesianya saklar. Kalau bahasa Belanda atau bahasa Jawa itu, orang-orang Jawa itu kalau bilang skakel lur, skakel. Ini switch. Ini simbolnya akan seperti ini ya. Jadi ini switch.
Ini biasanya button. Di sini ada LED, ini simbol LED, ini resistor. Nah, biasanya seperti itu. Terus di bawahnya juga ada relay. Relay disimbolkan seperti ini ya. Nah, ini kontaknya, ini coilnya. Biasanya ini nanti simbolnya di sini 87 30. Ini 30 87 87A. Di sini 85 86, ini dioda. Nah, seperti itu. Terus ini konduktor on circuit card. Nah, ini artinya jalur konduktor atau tembaga lah katakan. Jalur konduktor yang berada di sirkuit, maksudnya seperti PCB lah. Tapi kalau di unit itu biasanya seperti di fuse box. Fuse box itu biasanya antar fuse, nanti entah dari fuse ke relay atau relay ke fuse atau fuse ke fuse, relay ke relay. Nah, itu akan ada konduktor ini ya, penghubungnya ya. Nah, di sini namanya konduktor on circuit card. Nah, jadi dilambangkan dengan garis tebal. Nah, ini kan di sini jelas nih dari fuse ke relay. Nah, ini pakai itu dia. Nah, kalau dari fuse ke sistem yang lain kan enggak, ini garisnya tipis. Nah, jadi itu. Lanjut lagi, mudah-mudahan sampai sini masih bisa dipahami lur ya. Kalau nggak bisa ya sama, berarti saya juga mulai pusing ini lur. Nah, ini ada lagi konektor MB terminal 9. Nah, jadi ketika kita nanti ketemu ini seperti ini, kurang jelas gambarnya lur, kita perbesar sedikit. Ding ding ding. Aduh, kebesaran. Nah, ini gambarnya seperti ini, kayak mangkok kayak parabola ini lur. Nah, ini terus ada keterangannya MB titik 29 titik 29. Nah, MB 9. Ini artinya apa? Ini artinya konektor MB. Nah, ini konektor MB. Katakan konektor itu ada satu biji konektor. Itu kan pasti pinnya banyak tuh, isinya banyak. Nah, misalnya konektor MB bentuknya kotak katakan. Terus terminalnya nomor 9, pinnya pin 9. Jadi ini konektor MB pin 9. Lanjut lagi, ini ada wire area and color. Nah, apa maksudnya ini? Di sini ini ada gambar garis ini ya. Garis ini, nah ini garis tipis. Garis tipis, terus ada, nah ini contoh sebelahnya yang lebih kelihatan. Garis tipis, di tengah-tengah ada tulisan 0,75 SB. Nah, ini 0,75 SB, ini garisnya tipis. Jadi 0,75 ini menginformasikan kalau ini adalah luas penampang dari kabel. Bahasa enaknya besarnya kabel. Jadi ukuran kabelnya itu 0,75 mm. Nah, ini wire area, ini artinya diameter penampang kabel. 0,75 SB. SB ini apa? SB ini warna, color. SB adalah singkatan dari solid black. Solid itu pekat, black itu hitam. Mungkin seperti itu. Jadi hitam pekat. Kalau bahasa Inggrisnya itu ireng tunteng. Ireng tunteng atau solid black. Jadi ini menunjukkan warna kabel. Lanjut lagi, nah yang ini thin lines wires. Apa ini artinya? Nah, ini garis tipis, garis kurus. Ini artinya adalah kabel. Nah, jadi kalau kita ketemu ini, yang tadi ini, yang garis tebal adalah konduktor yang ada di PCB ya, di fuse box. Artinya dia bukan kabel. Tapi kalau saya ketemu yang garis tipis, yang garis kurus ini adalah kabel. Kabel kemana-mana, yang kalau kita lihat itu yang ruwet itu lur. Nah, itu ini. Terus, nah ini tadi yang ada keterangannya kan solid black. Nah, ini kan menunjukkan kalau dia itu kabel.
warnanya hitam. Lanjut. Nah ini apa lagi nih? Nah, ini adalah grounding point. Nah ini grounding 4.1-2. Nah, ini artinya grounding untuk ini splash ini. Nah, splash ini punya grounding di sini. Ting. Nah, lanjut. Add connection to circuit card. Ini grounding untuk yang tadi, yang jalur untuk fuse box apa segala PCB tadi lur. Nah, ini namanya. Lanjut lagi, ini add connection without wire. Ini artinya grounding tanpa kabel. Nah, ya, apa itu? Nah ini contohnya biasanya di komponen lur ya, seperti sensor atau motor atau yang lain-lainnya yang dia bodinya sudah logam, jadi dia langsung terkoneksi ke body, ke sasis atau ke body engine, itu pakai baut, jadi tanpa kabel lagi, langsung groundingnya auto ketemu lur ya. Tapi tetap simbolnya seperti ini, simbolnya tetap ground alias tanah. Lanjut. Nah ini grounding untuk splash. Ini ya tetap simbolnya seperti ini, grounding. Intinya kalau yang ada simbol begini ini mau diukur kemanapun harus tetap 0 karena dia sama. Nah ini lanjut lagi. Tadi contoh-contoh sudah kita bahas ya lur ya, di atas tadi contoh-contoh. Ketika nanti kita ketemu hal-hal seperti itu sudah kita bahas. Mudahan masih ingat ya nanti ketika kita sudah masuk ke topik berikutnya, supaya yang tadi, yang awal tadi jangan sampai dilupa. Oke, sekarang kita masuk komponen wiring diagram indeks. Nah apa maksudnya ini? Ini adalah nama ya, nama dari diagram wiringnya. Nah ini contohnya AA. AA ini apa sih? AA itu adalah untuk starting system. Nah itu AA. Terus untuk main switch dia masuk ke diagram AB, wiring diagramnya lur. Ini nanti dia akan jadi ini satu halaman, ini satu halaman, satu halaman, satu halaman lur. Jadi ini nama dari wiring diagramnya, tergantung nanti kita apa yang kita butuhkan. Misalnya kita mau mencari apa, katakan starting system bermasalah, kita cari di sini. Starting system ada di ini, nama wiring diagramnya AA. Jadi kita nanti cari wiring diagram AA, posisinya di page 9, halaman 9. Misalnya kita lagi ada trouble apa ya, VQ, katakan VQ, vehicle ECU. Nah ini katakan ini misalnya ini ya, vehicle ECU itu nama diagramnya apa sih? Oh ini BA. Oke BA, kita ingat-ingat BA, halamannya halaman 14, kita buka ke sana nanti itu. Nah ini fungsinya ini ya, fungsi dari nama-nama wiring diagram. Nah ini banyak ini. Nah ini semua wiring diagram di unit ada semua di sini, kecuali wiring diagram listrik rumah tidak ada di sini, adanya di PLN. Nah ini, nah oke, ini sudah masuk ke wiring diagramnya lur. Kita akan coba membaca di episode berikutnya lur. Jadi untuk episode kali ini kita cukupkan dulu sampai di pengenalan wiring diagram. Nanti ditunggu lagi video berikutnya lur ya. Jangan lupa di subscribe biar nanti kalau muncul lagi video berikutnya tentang pembahasan yang lebih jeru, lebih mendalam, ada pemberitahuannya lur. Kita sama-sama belajar, sama-sama cari duit lur. Oke, sampai sini dulu lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Catch me if I